memang di antara hal yang dijaminkan Rasulullah untuk mendapatkan surga tentang ibadah salat itu adalah ketika seseorang tidak membisikkan sesuatu kepada dirinya selain bacaan salatnya. Jadi jangan sampai ada dialog di dalam hati kita sendiri, ngobrol gitu ya. Hatinya sendiri yang ngobrol ya. Tadi naruh kunci di mana ya? Saya kan dari pas pulang masuk rumah terus langsung haus minum, terus habis itu kayaknya, nah itu kan kadang-kadang kita dialog di dalam hati kita. Nah kata Nabi SAW, sholat yang sampai dijaminkan oleh beliau akan pelakunya akan sampai kepada surga itu yang tidak membisikkan sesuatu dalam hatinya. Hatinya itu tidak berdialog sendiri gitu ya. Nah bagaimana untuk meraihnya? Untuk meraih derajat sholat yang paling tidak demikian. Kita fokus kepada sholat kita. Jadi sampai-sampai guru kami, Allahu yarham Kiai Mu'tamid Khalil dari pesantren Musyar Pelausan itu mengatakan, ya khusus sholat itu ya minimal kamu ingat bahwa kamu sedang sholat gitu. Karena kadang-kadang kamu sholat tapi kamu nggak ingat bahwa kamu sedang sholat gitu. Jadi minimal kamu ingat sedang sholat. Nah bagaimana supaya kita bisa merasakan hal yang demikian? Satu, menghayati bahwa kita sedang berada di hadapan Allah. Kalau tidak mampu melihat Allah, kita sedang dilihat Allah. Kayak kita kalau dipanggil kepala sekolah gitu ya. Kalau kita dipanggil oleh Pak Bupati, Wali Kota, kita dipanggil oleh mungkin Presiden ya menghadap. Kan kita nggak mungkin kemudian banyak ngobrol di dalam hati sendiri. Kita betul-betul memperhatikan apa yang hendak beliau lakukan, apa yang hendak beliau sampaikan gitu ya. Nah, gambarannya seperti itu tentu saja bahwa kita membayangkan kita sedang menghadap Allah ya jangan mikir yang lain dulu. Ini yang di depan kita nih mau menyampaikan hal yang sangat penting ini gitu ya. Atau kita juga ingin mengetahui hal yang sangat penting darinya ini. Jadi fokus ini kita sedang menghadap kepada pemilik alam semesta. Kita sedang menghadap kepada yang menciptakan kita, memberi rezeki kita, memelihara kita, mengatur segala urusan kita. Nih, kita di depan zat yang kekuasaannya maha dan maha kuasa. Nah, itu yang pertama. Tips yang kedua adalah menghayati bacaan sholat dengan memahami maknanya. Nah, teman-teman, menghayati Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Masalahku kecil. Kalau cuma soal, nggak bisa pelajaran ini, pelajaran itu, insya Allah dengan pertolongan Allah semuanya kecil. Kalau cuma soal ujian besok, dengan pertolongan Allah maka kecil. Karena Allah maha besar. Dan seterusnya. Jadi betul-betul hayati apa yang kita baca. Dari takbiratul ihramnya sampai salam. Ketika kita membaca doa iftitah, ketika kita membaca surat Al-Fatihah, kita membaca ayat Al-Quran, Alam nasrah laka sadrak, misalnya kita membaca ayat itu. Bukankah kami telah lapangkan untukmu dadamu? Warfa'na laka dzikrok, sampai ke ayat itu ya. Itu semuanya ketika dihayati, difahami, maka kita fokus. Ya Allah, indah sekali. Kita sujud, kita ruku, kita i'tidal, kita duduk di antara keduanya. Kita faham bacaan salatnya, maka Masya Allah, dia akan menjadi kekuatan yang dahsyat dalam fokus. Demikian, Allah alam bisa.